selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan membawakan Zoom ya, di mana temanya sama seperti biasa, yaitu silaturahmi. Habis itu menerima saran dan kritik, bahkan juga apapun yang disampaikan oleh teman-teman semuanya akan kita catat dan akan kita follow up ke Pak Hendrik ya, ke bagian atas-atas, sehingga apa yang menjadi keluhan kita bisa langsung tersampaikan secara baik, secara terstruktur ya, tidak tertimpa-timpa. Kalau di grup kan saya harus baca satu-satu juga agak-agak ini ya, karena ada yang negatif, ada yang positif. Nggak masalah, mau negatif, mau positif, itu adalah penilaiannya masing-masing, oke? Dan mohon maaf ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saya harap untuk kata-kata burian atau negatif, apalagi bahkan kasar, memang saya tidak akan ini yang merespon ya Bapak Ibu ya, karena di sini posisinya kita semua sama ya. Saya posisinya sama seperti Pak Sultan sama Pak Santos ya. Jadi cuma di sini saya berinisiatif. Ayo kita rangkul kembali teman-teman, apa sih yang ada keluhannya, ayo kita sampaikan, tapi dengan cara yang baik Bapak Ibu. Nah, informasinya masih sama seperti kemarin. Kita akan ada muncul opsi ketiga, keempat, kelima. Nah, opsi ketiga ini dalam bentuk mining ya, di mana penggunaannya nanti adalah menggunakan yang namanya airdrop 100 CTC Plus-nya Bapak Ibu semua di akun masing-masing. Nah, nilainya yang akan digunakan sekitar 20 sampai 30% di setiap akun. Nah, ini sistemnya mining, nanti ada profit harian. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan profit harian dalam bentuk BTCP ya, di mana harganya saat ini sama seperti CTC Plus. Dan untuk total supply-nya sendiri ya, dia lebih sedikit, yaitu 21 juta. Oke, nah mungkin pernah Bapak Ibu mendengar Zoom ya dari Pak Hendrik, di mana nanti akan ada yang namanya menggunakan airdrop lagi. Nah inilah dia, yaitu salah satunya adalah BTC Plus-nya tadi Bapak Ibu ya, tapi harganya sudah ada, dan semoga dengan total supply yang semakin sedikit ya, hanya 21 juta, dan holdernya sesuai dengan target, semoga BCTCP-nya juga harganya semakin meningkat. Nah, itu harapan kita semua ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu ya, untuk opsi ketiga atau opsi keempat dan opsi kelima, informasi yang saya dapatkan yaitu kita akan menuai hasil ya, mungkin kuotanya akan lebih diperbesar, karena di opsi keempat dan opsi kelima ada lebih fokus kepada reward kita. Misalkan Bapak Ibu punya tim di bawah, punya reward senilai 1.000 CTC Plus, 2.000 ya, ada yang ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan. Nah, itu nanti akan dikasih kesempatan di opsi tersebut. Mungkin bisa saja ya, ini kemungkinan mungkin pelipatan 1.000 atau pelipatan 2.000, kita belum tahu, nanti kita masih menunggu mekanismenya. Saat ini kan Pak Hendrik lagi mau menuju ke Kuala Lumpur, di mana nanti beliau ada pertemuan untuk membahas masalah proyek dan juga penyampaian untuk keluhan-keluhan kita Bapak Ibu. Dan semoga pada saat beliau pulang kita mendapatkan kabar gembira ya, semoga kita sukses bersama-sama. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja karena ini adalah temanya silaturahmi ya. Boleh Bapak Ibu nanti mau bertanya atau memberikan saran atau masukan ya, dipersilakan. Oke, kita langsung aja panggil kepada Pak Andir. Boleh Pak Andir, dibuka mic-nya Pak Andir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Bu Eli semua. Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak? Pertama, saya mau info tentang Unstack. Jadi info dari teman di grup kemarin,
Arstek itu dibuka jam 7 pagi, jam 4 sore, dan jam 10 malam. Iya Pak. Ya. Nah, terus kedua saya mau tanya tentang Harvest, Bu. Oke. Salah satu akun saya kan itu dapat yang opsi 1. Ya, kan vesting 100 berapa USDT dan dapatlah aktor ya Bu. Iya. Pertanyaan saya itu harus taking apa namanya yang atas itu Bu, apa namanya staking yang biasa yang Fleksibel. ya staking fleksibel itu $100 agar saya bisa dapat narik hasil harvestnya gitu ya Bu. Iya, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi untuk yang profit harvest itu sebenarnya adalah salah satu proyek dari Plusfy-nya sendiri Pak. Nah di sana kalau kita mau menikmati hasilnya untuk bonus ya, untuk bonus dari yang di bawah-bawah itu kita minimal 100 USDT. Tapi dengan angka dimulai dari 1 USDT sendiri pun sudah bergerak. Nanti kalau misalkan sudah ada hasil mau di top up silakan Pak. Jadi itu tetap terakumulasi Pak. Ya, Bu, pertanyaan saya itu harus staking fleksibel di akun induk atau di akun yang dapat opsi 1 itu Bu? Ya, yang di akun induk dong, Bu, Pak. Oh, karena saya lihat dua-duanya ada bonusnya tuh Bu. Iya, buat dulu di akun induk agar nanti bonus-bonus yang di bawahnya tetap naik Pak. Nanti kalau sudah ada hasil dari CTC Plus, nanti bawa Bapak deposit yang di akun yang ada opsi 1-nya itu nggak masalah. Dan nilainya juga nggak akan hilang Pak, dia terakumulasi terus kok Pak. Ya, tapi setiap akun yang akan kita ambil bonusnya itu kita harus staking 100 fleksibel ya Bu? Iya Pak. Oke. Ya, itu aja. Pandi nanya lagi Pandi, itu staking itu tetap dia unlock apa tetap no unlock? No unlock. Iya, no unlock. No unlock ya, berarti nggak Iya, staking no seperti Tiger Eye bukan ya? Bukan. Oke, siap, makasih. Maaf ya Pandi, soalnya saya mau nanya itu juga. Ya, Oh iya. Saya coba deh, apa tahu. Tadi saya sudah ada download ya, sebentar. Oh dia masih baca ya. Karena saya pindahkan ke tab kan, ini bahan presentasinya. Sebab memang dari tadi pagi saya ini masih jalan, agak berat kayaknya, tapi nggak apa-apa, nanti aja. Oke, baik kita lanjut. Bapak siapa tadi Pak Andi? Masih ada yang mau ditanya lagi? oh, udah cukup Bu. Ya, terima kasih. Cukup ya. Oke. PDF-nya saya minta ya Bu. Iya, Bapak nomor handphonenya berapa? Saya juga langsung kirim. 08135 1355 030281 03 0281. 0281. Oke, baik. Nanti saya kirim ke Andi. Jadi, iya sama-sama. Jadi untuk yang PDF plus fee ini memang tidak kami kirim ke semua grup untuk menghindari yang negatif ya Bapak Ibu ya. Jadi memang bagi siapa yang mau nanti kita akan berikan ke Bayi Japri aja dulu untuk dipelajari. Nanti ke depannya setelah Pak Henry pulang dari Kuala Lumpur, setelah melihat hasilnya nanti kita akan adakan jam spesial ya untuk presentasi dari DeFi, terus untuk robot tradingnya. Nah nanti kita akan adakan lagi di khusus ya. Oke, baik kita lanjut ke Pak Rusmawan. Pak Rusmawan boleh dibuka mic-nya.
Pak Rusmawan. Oke. Halo. Iya, halo Pak. Ya, Mbak Eli, selamat siang Mbak Eli. Selamat siang Pak. Cuma terkait pertanyaan dikit aja Mbak Eli. Maksudnya gini, nah, ini hanya saya menanyakan aja menurut prediksi Mbak Eli, gambaran demi gambaran atau misalkan planning untuk CTCP. Salah satu contoh, saya punya akun ini lumayan juga. Tarik kalau ke FC2, nah itu kan biarkan tidak grow. Nah misalkan menurut pandangan Mbak Eli sendiri aja ini cara tidak untuk harga CTCP bisa mencapai $3 ataupun $4, katakan $2 lah gitu, seperti itu di kemudian hari. Salah satunya ini ditargetkan holder 1 juta. Mungkinkah kalau sudah 1 juta ada kenaikan seperti itu? Jadi kita ada harapan walaupun saat ini kita cuma klaim gitu aja Mbak Eli. Menurut Mbak Eli gimana? Oke, pertanyaannya bagus sekali Pak, dan pertanyaan ini juga saya tanyakan langsung kepada Pak Hendrik Pak, karena memang saya butuh kepastian kan, kalau misalkan kita mau fight benar-benar kan, karena sudah ibarat kata terlanjur basah ya Pak ya, jadi mandi sekalian kan gitu istilahnya ya. Jadi saya pernah bertanya, Pak Hendrik ini bagaimana? Menurut Pak Hendrik ya, bisa nggak saya ini mendapatkan jawaban agar saya betul-betul bisa fight dan saya bisa juga memberikan informasi kepada tim saya juga, karena tim saya juga besar ya Pak ya. Jawaban Pak Hendrik, percaya sama dia, harga akan naik tapi butuh proses. Iya betul. Ya, harga itu akan naik. Jadi ikuti saja. Tinggal kita mau pilih mau opsi mana. Kalau memang tidak sabar menunggu, silakan. Mau jual dengan harga sasaran silakan. Tapi dia yakin kedepannya harga ini akan naik, Pak. Nah gitu. Nah, minimal kan ketika sudah ada ya gambaran, kita juga lumayan tenang gitu loh Mbak. Iya betul Pak, jadi itu sebenarnya bukan kekhawatiran dari Bapak aja atau yang lain, sebenarnya saya pribadi juga sama Pak ya. Betul Mbak Eli, betul. Iya, jadi jawabannya beliau begitu Pak. Ibarat kata minimal di sebelum bulan puasa atau bulan puasa ini $2. Iya. Benar Pak. Nah itu yang membuat saya kembali untuk ya semangat lagi kan gitu kan Pak. Jadi Pak Hendrik sekarang ke Kuala Lumpur Bali. Iya Pak. Infonya semalam kebetulan ada Zoom. Iya, kumpul di sana mereka Pak. Berarti Indonesia yang diundang cuma Pak Hendrik doang ya? Ada Pak, kalau untuk Indonesia itu ada Pak Hendrik, Pak Anton, ada Pak Sheike, ada Pak Jackson. Oh iya. Nah terus satu lagi Mbak Eli boleh? Boleh. Nah opsi yang mining, nah ini opsi 3. Opsi mining ini misalkan airdropnya kan 100, itu pakai gas fee-nya CTCP misalkan 30%. Nah itu perkiraan aja perkiraan aja 1 hari itu dapat berapa BTCP, 0, berapa gitu perkiraan. Kalau itu saya jujur Pak belum tahu Pak, dan itu sudah juga saya menanyakan kepada Pak Hendrik, juga Pak Hendrik bilang belum, nanti pada saat nanti dia sudah di KL Pak. Oh iya, maksudnya dia kan gini, ini maksudnya hanya asumsi aja, kalau misalkan kemungkinan nggak kita mining dikasih 0,1 BTCP, kemungkinan tidak? Kalau dapatnya kan kembali Pak, dia bukan dapatnya di TCP ya. Kalau kemungkinan bisa jadi karena kan memang total subscribe sedikit ya Pak, hanya 21 juta kan Pak. Ya. Tapi kembali lagi kita menunggu dulu ya Pak ya. Nanti kalau misalkan
kadang kalau kita bicara ini suka nanti salah tafsir kan Pak. Jadi kita menunggu dulu ya Pak ya informasi dari Pak Hendy. Siap, Beli. Siap. Iya. Nah, kemudian kan banyak yang bilang Pak Hendy kok nggak rajin Zoom-nya. Nah, Pak Hendy itu menunggu pada saat nanti dia sudah dapat semuanya informasi produknya seperti apa, baru nanti dia gaspol mungkin 2 hari sekali dia akan Zoom Pak. Ya, dan kalau menurut saya sendiri ini Mbak Eli, sebenarnya ini sekarang ketawa-ketawa, serius. Kenapa begitu Pak? Nah, gini contoh, ini maaf agak lama. Kalau menurut saya, kita sebenarnya di sini ini panik, pusing, tiba-tiba depnya, waduh gimana ini orang mau kasih duit kok pada ruwet apa gimana? Apa dia misalkan ngasih kejutan tiba-tiba harga naik atau segala macam, dia sengaja dengan sistem diperumit, anggap tantangan lah buat kita yang nggak diremove, yang ngeluh sebenarnya iya bangkar udah. Tapi kita yang ikuti alur, tiba-tiba memang rezekinya datang tidak terduga, ya melewati development dengan jalan Tuhan seperti ini, ya mungkin satu keajaiban gitu maksudnya. Amin, semoga ya Pak ya. Ya mungkin. Karena saya juga berharap besar Pak. Ya, seperti itu Mbak Eli. Sama walaupun memang uang yang kita pakai sebenarnya uang Siti Tantin sih. Tapi saya kan namanya uang sudah standby. Kalau nggak jadi duit lagi kan tetap sayang. Betul Pak, pasti kepikiran nanti, aduh, jadinya di akhir kenapa saya pakai gitu ya Pak ya. Siap, gitu aja Mbak Eli. Silakan. Oke, siap Pak Rusman. Terima kasih. Ya, baik. Sehat selalu. Sama-sama Pak. Amin. Oke, kita lanjut ke Pak Agus. Pak Agus, kalau dibuka mic-nya Pak Agus. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Eli. Selamat siang, waalaikumsalam Pak. Saya sedikit mau agak curhat lah kayaknya. Jadi ada beberapa catatan. Tadi yang satu sudah ditanyakan sama Pak Rusmawan mengenai berapa target harga dalam waktu dekat ya kan? Target waktu dekat harganya belum, tapi ada kenaikan Pak. Jadi biasanya kalau untuk sebuah bisnis pasti mereka punya target dalam 1 bulan, 3 bulan, setahun, target sekian, dan proses itu akan dilakukan dengan mekanisme atau cara yang sudah mereka siapkan. Nah itu kami sebagai user ingin tahu juga gitu, ini perkembangannya sampai mana begitu Bali. Kalau bicara perkembangan itu saya juga tanya juga ya. Jadi apa yang menjadi pikiran Bapak Ibu sebenarnya sama dengan pikiran saya. Kalau ini sih informasi dari Pak Hendrik ini jangka panjang. Cuma memang owner ini kan punya target ya. Jadi maka dia dibuat strategi A, B, C, D, E, F lah. Banyak yang akan diiniin sama beliau. Kenapa dibuat seperti ini? Ya karena tadi bulgaknya walet-walet yang tercipta, sementara toko supply yang sangat-sangat terbatas.